Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya agar aku bikin konten channel ini semakin bersemangat karena dukungan dari teman-teman semuanya. Teman-teman, hari ini aku mau bacain testimoni lagi, cerita tentang sholawat. Namanya minta disamarkan ya teman-teman. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Dan ini harapan aku, setelah membacakan kisah-kisah dari para pengamal sholawat, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semua terinspirasi dan tidak mudah untuk menyerah. Ini aku bacain dulu dari Assalamualaikum Teh. Ini namanya minta disamarkan ya teman-teman. Aku mau berbagi kisah tentang pengalamanku tentang sholawat dan perbaikan diri. Aku cerita dulu. Aku di waktu dulu ya Teh. Jadi ini mau menceritakan dulu tentang dirinya di waktu dulu ya teman-teman. Dulu itu aku serba merasa kurang sedekah kalau memang ada uang lebih aja. Tidak pernah merasa cukup. Kadang uang kembalian aja aku lipat 2 sampai 5 ribu. Kalau ada yang minta tolong, hati rasa tak ikhlas. Barang jualan yang aku lebihkan harganya. Mengambil hal-hal kecil yang memang bukan hakku. Ya Allah Teh, alhamdulillah aku cepat-cepat diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata semua itu adalah aku yang tak pernah bersyukur dan selalu merasa kurang, yang tak pernah merasa cukup. Alhamdulillah aku tersadar lewat channel-channel tausiah-tausiah, dan aku mulai perbaiki diriku lewat sholat di awal waktu dan terus bersolawat. Semakin aku istiqomah, malah semakin banyak godaannya Teh. Kesempatanku untuk mengambil lebihan kembalian, kesempatannya semakin banyak dan menggoda. Ya Allah Teh, hati rasa berat. Tapi aku alihkan pikiranku kembali untuk terus bersolawat agar terhindar dari godaan-godaan hal-hal kecil seperti itu. Pikiranku seolah berkata, ayo ambil kesempatan di depan mata. Aku terus coba menepis pikiranku itu Teh. Aku lawan terus. Dan itu berlangsung setiap hari karena aku memang kerja di pasar Teh. Setiap hari selalu ada kesempatan untukku, tapi seiring waktu berjalan, aku mulai terbiasa dan tidak tergoda sama sekali. Dan aku selalu berusaha jujur, terus perbaikan diri, sedekah subuh, memperbaiki perkataan, berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Sekiranya akan menyakiti hati orang lain, aku hanya berusaha diam. Waktu terus berjalan, alhamdulillah Teh, tanpa terasa Allah kasih jalan aku buat jualan sendiri dengan cara bergantian kios. Kadang aku mengisi di pagi, kadang sore, kami terus bergantian. Alhamdulillah Teh, sampai sekarang langgananku terus bertambah. Mungkin ini yang dinamakan istiqomah dan sabar dalam melewati ujian yang Allah kasih. Sekarang aku bisa beli motor sendiri lewat Padilah Salawat ini. Masya Allah banget teman-teman. Kita lanjut dulu. Ini nyata Teh, ini kisah aku Teh. Alhamdulillah sekarang aku bisa nabung. Aku minta doanya ya Teh, agar aku dapat jodoh terbaik. Aku akan sabar Teh, nunggu jodoh yang Allah pilihkan untukku sambil terus bersolawat dan perbaikan diri, agar aku benar-benar dapat jodoh yang bagus pula akhlaknya. Amin ya Allah. Buat teman-teman semua, ayo terus bersolawat. Apapun masalahnya, apapun ujiannya. Sekian dulu cerita dari aku Teh. Wassalamualaikum. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi si masnya ini gini teman-teman. Jadi dia itu ngerasa dulu tuh dirinya dia itu nggak seperti diri dia yang sekarang. Jadi dia itu ketika ada misalkan harganya 3.000, sama dia dilebihin jadi 5.000.
Misalkan ada kembalian, misalkan jumlah total semuanya itu 40.000, dia lebihkan jadi 42.000. Jadi dia melipat 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 kembalian kayak gitu. Ini jadi aku tanya lagi gitu teman-teman. Iya teh, katanya dulu itu dia tuh terus seperti itu dan dia ngerasa hidupnya dia tuh nggak maju-maju, nggak ada perubahan, kayaknya stuck di situ-situ aja. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa memang ada yang salah pada dirinya dia itu teman-teman. Sampai akhirnya dia disadarkan lewat tausiah-tausiah yang ada di channel YouTube-nya dia. Dan salah satunya dia sering lihat channelnya Pak Ustadz Mukhlis Marshall. Teman-teman bisa lihat channelnya Pak Ustadz Mukhlis Marshall. Di situ banyak banget testimoni-testimoni tentang cerita seputar sholawat yang luar biasa dan insya Allah akan sangat menginspirasi teman-teman semua yang mungkin tadinya tidak percaya dengan sholawat, tidak percaya dengan perubahan diri, tidak percaya dengan adanya keajaiban menjalankan sholat di awal waktu, itu insya Allah setelah kita mengkaji lebih dalam lagi cerita seputar sholawat, insya Allah bisa membuat teman-teman semua untuk berpikir ulang dan insya Allah teman-teman akan mencobanya. Yakin. Nah, dari semenjak si emasnya ini ngamalin sholawat, dia hijrah ibaratnya, hijrah sedikit-sedikit, dia memperbaiki diri, mulai jujur pada dirinya sendiri bahwa yang dia lakukan dengan cara mengambil kembalian orang-orang yang di pasar itu tidak baik, melipat kembaliannya, terus melebihkan harga jualnya itu tidak baik, akhirnya dia rubah semua pola-polanya. Dia juga mencoba jujur pada dirinya sendiri, dia mencoba untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan ketika dia merasa perkataannya akan melenceng untuk menyakiti hati orang lain, dia lebih baik memilih untuk diam, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ini adalah ikhtiarnya dia lewat padilah sholawat dan juga lewat perbaikan diri, memperbaiki kata-kata, memperbaiki hal-hal apapun yang sekiranya tidak baik, itu dia perbaiki. Dan setelah dia memperbaiki itu, Masya Allah hasilnya teman-teman. Jadi semuanya tuh berangsur, tidak sekaligus langsung hari ini memperbaiki diri, besoknya langsung berubah. Tidak seperti itu ya teman-teman. Semua itu tuh bertahap. Semenjak kejadian itu, teman-teman, nah dia tuh berangsur, dia merasa hatinya pertama itu tenang. Kedua dia merasa bahwa yang dia lakukan itu sudah benar, makanya hatinya tenang. Terus dia untuk melakukan hal apapun dia merasa tidak takut lagi karena dia merasa sudah tidak zolim pada dirinya sendiri dan zolim pada orang lain. Zolimnya di mana? Yaitu tadi melipat kembalian di pasar karena dia itu ternyata pedagang sayur. Dan setelah dia melakukan uh, setelah dia melakukan perubahan diri, perbaikan diri, dan ternyata alhamdulillahnya dia dapat tawaran modal untuk sewa kios. Jadi sewanya tuh bergantian. Jadi tadinya dia ngejalanin usaha punya orang, tapi sekarang dia alhamdulillah punya modal sendiri. Terus dia juga bergantian. Jadi satu kios itu dua orang, satu kios yang sewanya dua orang, jadi bergantian. Misalkan dia kebagiannya dari subuh, dari malam sampai pagi, misalkan nanti dari pagi sampai ke sore, jadi bergantian terus teman-teman. Dari situ dia bisa nabung, bisa beli motor sendiri, terus sekarang bisa nabung uangnya yang jumlahnya udah lumayan ya teman-teman, alhamdulillah. Dan sekarang dia lagi istiqomah bersolawat agar dapat jodoh yang terbaik. Nah, teman-teman semua kita doakan si masnya ini biar mendapat jodoh yang terbaik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah setiap orang yang soleh akan dapat seseorang yang soleha. Seseorang yang soleha insya Allah akan dapat seseorang yang soleh. Begitu terus sebaliknya. Dan kita nggak tahu ya teman-teman, Allah kasih hidayah sama si masnya ini untuk dia berpikir bahwa oh iya, jalan yang aku tempuh ini ternyata salah. Aku ngerasa nggak berkah, ngerasa hidup aku gini-gini aja. Buat temen-temen mungkin yang merasa ada, oh iya ya ini salah ya teh, perbaiki.
perbaiki aja teman-teman. Karena jujur aku juga ini lagi dalam tahap perbaikan diri. Sama teman-teman, aku juga masih banyak belajar. Dan memang pelajaran sedikit sedikit sedikit, dan itu ternyata memang benar teman-teman, nikmat, dan itu ada efeknya, efek sampingnya untuk diri kita sendiri. Kayak untuk yang dulunya aku ada julid, sekarang sedikit-sedikit dirapihkan, itu diperbaiki teman-teman. Penyakit hati itu yang paling berbahaya, itu penyakit hati teman-teman. Ya beneran loh, ini teman-teman nggak bohong. Ketika kita punya penyakit hati, itu rezeki apapun itu akan terhalang teman-teman oleh penyakit hati itu sendiri. Penyakit hati itu bisa menyebabkan adanya penyakit. Itu benar teman-teman, aku udah ngerasain sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak julid, tidak punya penyakit hati, tidak suuzon lagi sama orang, kita memaafkan orang di masa yang dulu, misalkan kita masih punya unek-unek nih di masa dulu, di masa lalu, itu kita maafin. Maafin diri kita sendiri sama maafin orang yang menyakiti hati kita. Itu lambat laun, kalau misalkan nggak bisa sekaligus, itu pelan-pelan. Itu lambat laun akan hilang. Dan ketika kita sudah tidak punya penyakit hati, kita semakin istiqomah bersolawat, sholat di awal waktu. Rasain hasilnya teman-teman. Aku bisa ngomong gini karena aku udah ngerasain, dan ini real, bukan cerita bohong. Banyak yang nanya, nah ini cerita sholawatnya rekayasa apa gini? Ini tuh real teman-teman. Banyak narasumbernya yang pada WA, coba tonton di channelnya Mbak Melisa Arnelia. Mbak Melisa Ernelia juga itu eh, cerita-cerita sholawatnya itu tuh real. Itu nggak ada yang rekayasa sama sekali. Karena ini tuh keajaiban-keajaiban setiap umat muslim yang percaya, yang yakin bahwa memang adanya Allah itu nyata. Tidak menyekutukan Allah. Teh kok masa sholawat minta ini, minta itu. Ya memang dianjurkan. Ya kan kita dari dulu, dari zaman para nabi juga kita dianjurkan meminta itu sama Allah. Coba ketika kita minta sama manusia, coba teman-teman pikir, pikir ya. Kita minta sama manusia. Itu mungkin sebagian iya ada yang ditolongin, tapi sebagiannya PHP. Kita mau minta sama siapa, teman-teman? Tapi kalau kita datang, gelar sajadah, sholatnya di awal waktu, sholawatnya diperbanyak, kita minta pasrah, udah. Pasrah aja, Allah pasti kasih yang terbaik buat teman-teman. Dikasih, yakin. Nggak mungkin nggak dikasih. Tapi kitanya jangan nungguin hari ini minta tolong sama Allah, mau langsung ditolongin. Nggak semua langsung Allah tolongin. Kita ngukur diri dulu, seberapa banyak nih dosa kita. Ujuk-ujuk pengen langsung dikobul. Ngukur diri dulu, udah pantas belum? Oh iya ya, dosaku banyak. Nggak apa-apa deh, terserah deh mau Allah kabulkan kapan. Oh iya ya, aku zolim sama orang. Oh iya ya, aku punya amanah-amanah yang belum diselesaikan. Kita ngukur diri dulu, ngukur diri. Kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau cerita tentang seputar sholawat, boleh banget kirim ke nomor yang udah aku sediain. Sebagian teman-teman ada juga yang bilang TAI bikin grup lagi, bikin grup buat cerita sharing seputar sholawat. Maaf ya teman-teman, karena kan sekarang aku masih apa ya, ya sekarang mungkin memang lagi kurang sehat juga itu. Keduanya aku masih repot sama anak-anak, soalnya kan anak aku masih kecil-kecil teman-teman, masih kelas 4 SD, masih kelas 1 SD, yang satu masih 3 tahun teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin nanti insya Allah ada kesempatan kita sharing-sharing lewat grup, kita bikin grup. Karena memang sebetulnya memang kemarin udah ada bikin grup, 2 grup. Satu grupnya itu 10 orang, 10 orang. Tapi kayaknya kurang apa ya, kurang begitu apa ya namanya, lupa. Jadi nanti dulu aja deh teman-teman. Kayak gitu ya. Buat teman-teman semua, apapun masalah yang lagi teman-teman hadapi sekarang, disolawatin aja. Solawatin, bangun tahajud, baca solawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah dapat jawaban. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channelnya Teh Ai ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.